presentasi kami yang berjudul variasi bahasa tuturan yang ada pada pembuatan batik di Jatiwalang, Jombang. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menampilkan video yang sudah kita buat. Ini pengerjaannya 1 tahun. Itu batik halusan dan harganya kalau dijual 7,5 juta. Terus untuk yang di samping ini juga pengerjaannya agak lama. Untuk harganya 500 juta. Ini kemarin lupa gunanya, tapi kita dikasih tahu. Ya, batik tulis. Tidak. Ini juga kita pilih. Yang saudara peroleh data-data lanjutkan lagi di PPT ya, datanya kan di sini. Oke, ini enggak yang kedua dulu. Yang ketiga. Oke, sebelum kita memasuki data-data ya Bu, kita memberi dulu kita melakukan observasi atau wawancara itu pada hari Rabu tanggal 3 Mei kemarin pada jam 9 sampai selesai. Tepatnya di Butik Batik Sekarjati di Jalan Jati Pelem, RT 1 RW 1 Dusun Jaten, Desa Jati Pelem, Kecamatan Liwel, Kabupaten Jombang. Selanjutnya untuk data narasumber yang tengah ini, ibu yang paling cantik itu bernama Ririn Asih Hindari. Pekerjaannya itu pengusaha batik Jombang Sekarjati. Ibunya ini ownernya, yaitu alamatnya juga sama seperti butik tadi. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan sama Mbak Febi. Terima kasih. Baik, di sini sebelum menjelaskan tentang data-data yang sudah diperoleh, kita mengenal tuturan terlebih dahulu, yaitu tuturan adalah kalimat yang diucapkan oleh seseorang untuk menyampaikan maksud tertentu. Jadi, tuturan itu merupakan bentuk komunikasi lisan seseorang pada mitra tutur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kemudian di sini ada data-data yang kami peroleh setelah kami melakukan observasi. Yang pertama, ada kata sedo dan kata sedo. Nah, di sini ada kata sedo. Kata sedo ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya meninggal atau wafat. Dan yang kedua ada warna alam. Warna alam ini digunakan untuk proses pembuatan batik dalam bahasa Indonesia, yaitu zat warna yang berasal dari alam seperti tumbuhan, hewan maupun mineral. Kemudian ada ekspektasi. Ekspektasi itu artinya harapan besar yang dibebankan terhadap sesuatu yang bisa memberikan dampak yang baik atau lebih baik. Kemudian ada desain. Desain ini dari bahasa Inggris yang artinya perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk data selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Asmi. Silakan Mbak Asmi. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada kata branding. Branding artinya yaitu upaya untuk memberikan perusahaan dengan desain atau simbol tertentu untuk mengiklankan produk dan jasanya. Kata ini dari keterangan bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu handmade. Handmade yaitu istilah yaitu handmade yang artinya istilah
suatu barang atau produk yang dibuat dengan tangan, tidak menggunakan mesin atau alat otomatis. Selanjutnya yaitu ada kata kombinasi cap. Artinya yaitu dalam kalimat yang cap kayak stempel itu juga ada kombinasi cap, yang artinya perpaduan antara batik tulis stamping dengan batik cap. Selanjutnya yaitu ada kata soft, yang artinya halus dari kalimat proses warnanya tetap sama dengan proses warna alam, hasilnya soft. Tidak hanya itu, terdapat juga kata tawas, tapi ini tidak ada di PPT ya. Ada kata tawas dari kalimat warna alam veksasi. Ini ada 3 macam dengan tawas, yang artinya kelompok barang rangkap berhidrat berupa kristal dan bersifat isomorf. Ada. Selanjutnya yaitu ada kata tunjung. Dalam kalimat kalau veksasi sama tunjung hasilnya gelap atau coklat gelap. Artinya yaitu salah satu bahan pengunci pewarna alami yang menghasilkan warna lebih gelap dibandingkan bahan pengunci lain seperti kapur sirih atau tawas. Selanjutnya yaitu ada kata truntung, yang artinya runtung diambil dari bahasa Jawa taruntung, yang berarti tumbuh kembali atau bersemi kembali. Asal usul batik ini selalu dikaitkan dengan cerita Ratu Kencana. Batik bergambar kuntung atau kembang di langit ini punya sejarah yang panjang. Selanjutnya yaitu ada kata manten, yang artinya pengantin. Selanjutnya ada kata burdo, yang artinya mengacu kepada wit, waringin, beringin, dan garuda dalam batik. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk penyampaian data selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Aji. Ya, saya akan menyampaikan data selanjutnya. Yang pertama tentang cutting. Menurut kalimat cutting. Cuma minusnya kalau di Jepang itu cutting bajunya kan beda. Nggak bisa nyaman pakai hanya sal-sal aja di sana, sal cutting. Nah, arti itu sendiri dari cutting, memotong atau mengurangi berat beban berlebih dengan cara mengurangi asupan kalori dan jumlah kalori harian yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, dengan proses warna alami, karena pasar yang akan waktu memang benar-benar yang menang ke atas. Di sini ada kalimat warna alam. Di dalam warna alam ini memiliki arti zat warna yang berasal dari alam seperti tumbuhan, hewan maupun mineral. Next. Dan yang ke-9, jadi yang akhirnya pakai warna kimia untuk bikin batik yang harga terjangkau. Di dalamnya ada kata bahan kimia, yaitu arti sifat fisik bahan kimia. Dalam banyak kasus berasal dari eksitasi, banyak kasus mati selang karena penyerapan energi yang dilakukan oleh bahan kimia. Dan yang ke-10, Henry, kalimat Henry kalau untuk seragam kebanyakan itu pakai Henry kayak sablon. Henry sendiri memiliki arti batik yang awalnya dari lukis tangan atau bisa juga dulu atau namanya batik tulis pakai cantik. Dan yang ke-11, cantik. Kanting sendiri adalah alat-alat kalau untuk batik kan tulis yang ada kanting. Kanting itu seperti kayak yang ujungnya lancip gitu. Ya, alat itu
berfungsi alat itu memiliki arti alat untuk melukis batik. Dalam bahasa Jawanya adalah cantik. Selanjutnya adalah kontemporer. Konsep kontemporer bisa aku bikin untuk fashion, jadi motifnya nggak lebih halus, kasar gitu. Artinya pada waktu yang sama, sewaktu pada masa kini, dewasa ini, Tidak ada PT. tidak ada. PPT tidak ada. Dan yang kedua fashion, lebih ke halus, lebih tidak begitu halus dalam fashionan. Dan memiliki arti segala sesuatu yang dikenakan bagi tubuh, baik yang termasuk melindungi tubuh maupun mempermudah penampilan tubuh. Dan yang ke-14 R&B, gambar motif batik. Ini contoh yang sampai sering dipakai itu kata seperti R&B. Arti dari R&B adalah peninggalan dari candi yang berasal dari kecamatan Baring yang merupakan peninggalan dari masa klasik. Kalau yang tidak usah ada teman-teman. Oh iya. Selanjutnya akan saya ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk PPT selanjutnya itu untuk yang lainnya bisa dilihat di makalah yang sudah kami share. Dan untuk videonya juga ada di YouTube dan ada di Google Drive. Sebelumnya kami juga mau memberikan alasan mengapa di PPT kami itu hanya memberikan 10 saja kalimat tersebut, karena dari kami melakukan observasi tersebut kami mendapatkan data sebanyak 42. Jika dimasukkan dalam PPT maka PPT-nya akan lebih panjang lagi. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang memberikan pertanyaan untuk kelompok 3 ini. Mungkin dari Feni juga. Ya, teman-teman duduk. Oke, terima kasih. Nah, Perkenalkan, nama saya Bila Rupiah. Perkenalkan, nama saya Bila Rupiah Derulia, NIM 216013. Di sini kalian kan telah melakukan observasi dengan cara wawancara, penyaji tadi sempat menanyakan kepada narasumber mengenai jenis-jenis batik. Nah, di situ itu kemudian menimbulkan sebuah satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertanyaannya, menurut penyaji, apakah setelah melakukan observasi tersebut, hal itu dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada penyaji tentang hubungan sosiokultural dan estetika terkait proses dari pembuatan batik itu sendiri? Sekian, terima kasih. oke, sama-sama. Oke, silakan. Membenarkan. Saya kan waktu itu sempat membaca makalah dari penyaji yang dikirim di dalam buku. Nah, yang ingin saya tanyakan atau mungkin ditanyakan oleh Mbak Ina, saya di sini membenarkan saja ya. Di situ terdapat wawancara penyaji menanyakan mengenai jenis-jenis batik. Lalu teknik-teknik dalam pembuatan batik itu seperti apa? Asal muasal pembuatan konsep si pembuat batik ini terhadap batiknya itu bagaimana? Nah, yang menjadi poin atau inti dari pertanyaan Mbak Mina adalah yang ingin ditanyakan hal itu ketika penyaji sudah melakukan observasi, apakah ketika sudah melakukan observasi itu penyaji lebih paham kembali terhadap hubungan sosiokultural dan estetika terkait proses dari pembuatan batik itu sendiri. Nah, sekarang ini saya tanyakan, apakah benar? Lebih singkatnya itu apa, Mbak? Akan luruskan itu tambah mulus. Mohon maaf ya, Mbak. Seperti itu. Nah, aku bingung mau jawab ini. Ya, seperti ini dulu. Tenang. Nah, saya di sini ingin tanya kepada penyaji,
Mosok mau ngangkat kursi. Ayo di sini. Biar jadi cantik. Awas, awas. Perkenalkan, nama saya Sintasari, NIM 216019. Di sini saya ingin bertanya mengenai asal muasal peneliti dapat menentukan suatu objek bahwasanya seorang pengusaha batik lalu menjadi sebuah judul yang seperti ini itu bagaimana? Terima kasih. Sama-sama. Tinggal penanya ya. Ya Bu, 3 penanya. Sesi pertama 3 penanya dulu ya. Ayo Mbak. Siap. Iya. Terus ini Mbak. Video ya. Dalam pembuatan apa rangkaian observasi ini kan dari cerita. Yang saya ingin bertanya kesulitan apa saja ya dari kelompok 3 saat mengerjakan tugas ini mulai dari pengambilan data sampai penyusunan laporan hasil observasi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kan 3 pertanyaan. Yang berjalan Sebentar, teman-teman. Kita akan membagi untuk menjawab pertanyaan tersebut agar biar tidak cuma 1 orang saja yang menjawab. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Fauzia. Kesulitan apa yang dialami kelompok 3 dari proses perencanaan saat ini? Ya, dari awal sampai akhir. Kesulitannya yang pertama yaitu menentukan waktu. Ini kan tidak punya nakalan. Yang pertama yaitu menentukan jadwal kita masing-masing. Kesulitan dalam membuat makalah dan lain sebagainya ya. Menentukan kapan kita observasinya. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang bisa kan ya gak enak ya. Masa sing kerja modal. Ya awas besen. Terus yang kedua yaitu kita bagi, kesulitannya itu bagi tugas. Bagi tugasnya itu gimana? Takutnya nanti kalau ini dibagi bukannya meremehkan atau apa. Kita melihat kita kinerjanya itu bisanya di apa. Ya memang kan harus dituntut dulu. Ya kan? Semua harus dituntut. Kayak Mbak Asni sama Mbak Febi. Saya kalian yo Mbak Asni Mbak Febi. Ini saya bukan saya sih. Kita bagi Mbak Asni sama ini membuat transkrip untuk Mas Ajis di videonya. Untuk waktu kesulitannya juga di sana. Pas waktu kita bikin, HP-nya Mas Aji mati. Jadi videonya tidak ada balenan. Apa lagi? Balenan. Ya, tidak ada video ulang. Jadi videonya tetap terus. Kesulitan kedua yaitu rekaman suaranya lupa nggak dinyalakan kembali. Kenapa ada kesulitan itu? Karena kan kayak waktu kita observasi ya, wawancara sama ibunya, terus ibunya ada telepon, otomatis ya kita berhenti dulu ya. Gak mungkin ibunya telepon kita rekam, kan juga tidak etis apa itu ya, gitu. Terus kesulitannya yaitu kita mengerjakan emang seharusnya sebelum hari raya kita sudah harus observasi karena waktunya juga jadwalnya sama-sama sibuk, alhamdulillah, masya Allah. Jadi kita yaitu kesulitannya salah satunya untuk kita membuat kapannya itu observasi. Sekian itu tadi. Terus Oke, masih ada 2 pertanyaan yang belum dijawab. Oke, saya jawab kembali karena biar lebih cepat, lebih baik karena hari ini ada 2 presentasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Cinta.
asal muasal peneliti kok bisa menemukan objek ini dan dijadikan judul? Ya, benar ya jawabannya. Asal muasalnya adalah waktu pertama kali disuruh buat judul. Saya sendirilah melihat di RPS-nya hasil penelitian observasi gitu ya. Saya itu tidak berpikir mata kuliahnya itu sosiolinguistik, jujur dari saya. Jadi awal mula saya mempunyai opsi dua. Yang pertama, objeknya itu warga batik yang ada di Jati Pelem. Terus untuk opsi kedua yaitu siswa, perbedaan pembelajaran di masa COVID. Tapi Bu Heni bilang, loh kok COVID sudah lewat. Terus akhirnya Bu Heni bilang pakai yang batik saja. Tapi saya itu juga bingung, ya gak apa-apa batik kan observasi. Pikiran saya awalnya seperti itu. Teman-teman, oke, gak apa-apa nak, aku ngerti sih tempatnya. Oke, selanjutnya Bu Heni memberikan saran yang dimasukkan di papan ini, ditulis di papan tuturan bahasa mengenai batik di Jati Pelem. Gitu, Bu Heni yang bilang seperti itu. Jadi ide tuturan bahasa itu ada di Bu Heni untuk batik. Meneliti saya. Bu, untuk Bu Heni terima kasih sudah memberikan ide. Tapi kan yang terjun langsung kita, Bu. Jika mungkin mungkin jika dari Bu Heni tidak memberikan kata tuturan, tapi sebelum sesudah Bu Heni bilang tuturan bahasa tersebut dari kelompok kami, wah kok tuturan kan kita batik itu pengen observasi batik. Terus hari selanjutnya, yola sosiolinguistik mengenai bahasa. Bunyi udah lama pakai batik. Pertama kali berapa kali ya gitu. Terus akhirnya kita ini akhirnya kita berempat ini omong-omong berbicara ini ganti ta judulnya. Aku gak ngerti tuturan bahasa itu ya apa ngono. Sama-sama pada nggak tahu. Padahal kayak sebelumnya itu batik, fokus dengan observasi batik. Tuturan bahasa akhirnya saya melihat di Google, kita semua boleh Google. Oh ini tahu ini. Artinya konsum ke berani. Bu, waktu kelompok 4 yang diundur. Nah, waktu itu saya konsul ke Bu Heni. Bu, ini saya nggak tahu tuturan bahasa itu seperti apa. Tapi saya kemarin itu fokusnya ke observasinya, enggak linguistiknya itu. Bu Heni menjelaskan bahwa ini loh mbak, sama itu nakuniku itu apa? Ibu misal sama tempat itu dapat informasi apa dari ibu ada kata-kata apa yang tidak mengerti lah, itu termasuk variasi tuturan tersebut. Gitu. Akhirnya alhamdulillah dapat banyak itu. Jadi dari ketidaktahuan sosio kok tuturan dan temannya saudara lupa. Sosio itu kan masyarakat, berarti kan komunitas apa? UMKM yang mengerjakan, salah satunya yaitu batik. Itu apa bedanya komunitas? Nah, karena itu teman-teman, satu kata itu memang harus dimaknai lebih jadi ya. Jelas jadi Bu. Idenya dari Bu Heni. Tapi ide awalnya dari kita Bu. Kan juga diakui. Diakui. Ya. Oke. Silakan. Ya, saya ada pertanyaan dari Mbak Wina, terus diluruskan oleh Mbak. Dibenarkan oleh Mbak Apen. Pertanyaannya, menurut penyaji setelah melakukan observasi, apakah penyaji paham tentang hubungan sosiokultural dengan estetika? Jawabannya adalah paham. Karena di dalam batik ini juga termasuk dalam hubungan sosial dengan sosial kultural dengan batik
sosiokultural dengan batik karena batik ini termasuk ke dalam seni estetik, keindahan dan budaya. Betul kan? Dari kemarin latar belakang. Dari rumah aku masih latar belakang sampai rumahmu belum. Iya, soalnya aku nama aku mangan bisik, terus ngisi. Enggak, makan dulu ya kan, makan. Habis itu aku tuh tugas ini. Kan Apa? berbicara nggak video? Ya, apa ya baru selesai gitu. Oh gitu. Iya. Pas kali ya bicaramu. Mari ini sama dua nang dhuwur. Iya. Asik. Jadi apa? Di narasumber. Kamu nam, Kusmari ya? Kamu Kusmari ya? Sudahlah. Coba siapa yang makanannya sama negara? Ya bareng-bareng lah. Iya masih mengaku sebagai garap gerak belakang kayaknya. Aku daftar isi sih. Raskitnya belum. Kesimpulan. Iya. Aku kesimpulan. Oh, monyet. Transkipmu belum. Oh, garap itu transkip. Oh, Ya wes, kok kasih beda karabe ya. Kalian iku apa jenenge gawe ya tabel-tabel itu gawe makna-makna itu itu. Iya. Terus kakaknya iki kan anak ngomong dia di kurang. Yo, cuma salah nih satu. masih gitu. itu cuma kegiatannya saja. Oh, cuma Padahal pas ngamen itu di video. Sekali kan kegiatannya ada. Masa kegiatannya ada ngomongin sampai turut-turut ngene. Ini gua tangannya dulu. Ya Allah, terus ngomong aku kembang. Gak apa-apa, ya dek sukan itu. Sukan nganu, arek lu sukan. Tidak apa-apa. Ditolak itu. Kok apa? Lu bilang arek lho wis ngadeng ngene-ngene kok. tapi Apa? Ini 50. Ini 50.000. Dek ketek kok. Oke. Kono ini bro. Lah, kan ya mari ngamen, saya iku mari ngamen itu. Itu jam istirahatnya. Iya, terus ngono ngomong ngene, Mas aku kok malah ngamen yo. Terus ngono sing arek itu mau ngomong. Yo, Mbak, kok rame. Aduh, ini ya pasti abis ini diwawancara ya. Hikmah mek ngomong Iya. Oh, aku tok. Tapi tidak ngomong ini apa? Tidak. Kalau kamu itu kayak linglung. Rongok. Aku. Dongok. Ya itu ketika Ya. kamu. Ya kamu. Kamu itu. Kamu wingi lho, Macam plong-plong. apa kan datanya sudah. Ya kan kita kan ya mulik lah mulik sana harusnya mulik data sebanyak mungkin barangkali sih awak diri bisa mencapai 60 gitu kan 60 kata kan Kalau orangnya nggak mau, kamu udah paksakan. sebenarnya akeh Bim. Wingi kan orang kan teko itu sih teko pasuruan kok apa bahasane ono nakan-nakan lho nakan Iwan bosok daerahe dibawa kan itu lho bosok apa sih? Apa? Penting. sing awakmu lah an Enggak, jejermu. Apa kan? nakan-nakan ngomong nakan tapi kan tadi tak ngerti nakan Akan menang. Akan. Dan ini. tapi lo akeh kok mau ono suara arek mau Hikmah lu ngapusi. jadi nyari cuma kita ganteng Ngapusi. Apa sih itu ngapusi? Ngapusi itu berbohong.
Kamu berdoa. Ayo Wani, ayo maju ayo. Ternyata. Makan konco. Makan konco lagi. Ngomong itu ini. Aku mulai bambu kan. Ini budalnya aku kaya mulai bambu. Gak boleh duit paham gak? Tidak. Bambu itu. Jalan nih. Bambung itu nganu. Aku pesen kayak kosan yang bambu. Kayak gak punya uang loh. Kayak Oh, miskin. ya miskin. Bambung miskin deh. Bambung itu Orang nggak punya apa-apa gak sih? Orang nggak punya apa-apa. dia kayak Ya miskin. Ya wes, nek kira miskin. Kira tuh nggak punya duit. Oh doa ya miskin, nggak punya duit. Yang miskin kan masih bisa cari. ya apa? Dan saya kapan ya? Ipa kon garam. Berapa nail? Ya gara tahu terus. Oh wijen. Oh wijen. Kamu ijen ya? Iya, tak ada lagi sih. Emang ngerti wijen ya bapak? Sendiri. Pinter ya ternyata. Iyalah. Apa ki? Sebenarnya itu kapan? Dulu seneng ada cerita asik. Di sana nulis. Jadi Lagi jalan itu. Apa pokok? iya, ini makanya pokok sekali gak sih? Oh, Pokok itu apa? Iya sampai aku saking senengnya. pinter. Iya, pokok. Alah bohong. Kamu bohong. Oh, aku gak bohong. Cuma ngaku sih ya. Ah, yang Berkokok. bener. Berkokok kan ayam pinter. Iya, kan Lagi pokok. iya masa ayam ngomong kan gak mungkin berkokok sih. Ya iku, aku yang pinter. Iya, masa sih? Nah, coba tak search. Dasar Kok itu nggak pintar? apa? Ya wes. Saya itu garap makanan itu ngomong aja terus dengan wis presentasi. Wes. Kamu duluan Dik. Kamu Iya, kan? iya, sini saya garap. Hah, kamu garap. Ya, Apa tuh yang digarap? kamu garap. Ayo digarap. Kamu enggak? Aku bagian apa? Ya, Saya bagian Kamu yang bagi aja. pembahasan pertama lah. Aku bagian apa? Ya, kamu bagi teman-teman lain. Bagian Kalian bagian transkrip. Terus masukkan arti-artinya. Bahasa-bahasa kok enak? Lah, enak. Gak ada yang enak. Semuanya susah. Anjani hikmah itu pokok teman. aku itu Apa sih? Tadi pokok-pokok itu apa? kesimpulan kesimpulan deh. Ya, Ya, aku rumusan masalah ya, Mbak. Ambek manfaat. tanam buah ini aja. Terserah Anda. Nyane kamu ya Jadi dia. hikmah, pembahasan hikmah. Iya ya. Sini kamu ya. Ikhlas sih. Ya, nanti saya juga ikhlas maju di ibu kok. Ikhlas banget deh. Ikhlas banget deh. Iya, tinggal ngomong di ibu juga ikhlas kok. Gua naik ini. Gua naik apa? Naik revisi hikmah ya tinggal Ya, darah. hikmah lah. Nah, wong hikmah sih nggak ada pembahasannya. Oh, dia kan Kan nggak nggak ngerti. Ya kan? Hikmah. Hikmah. Iya. Biar di gua wawancara. Kamu nanti kalau ada kesusahan tanya temen-temenmu yang lain, jangan tanya kita ya. Kan? Iya, Kita berarti nggak paham. iya nanti saya juga minta nilainya di ibu juga saya sendiri ya. Iya. Kalian nggak usah ya. Iya, ngapain Iya. juga deh. Oh iya, bagus sekali. Saya pengen nangis ini loh. Kapan selesainya ini? Gak sholat. Kamu gak sholat? Di sini kayaknya sholat. Ah, bu. Sholat lah. Sholat sebelum Kawan makan. saya. Mangan. Disolatkan. Ika mangan.
Tidak, saya sudah kenyang dengan omongan kalian. Kamu lagi makan apa? Saya makan bakso. Iya. Yang beli di depan. Iya. Yang Pak Kumis atau ya, ibu-ibu Ibu itu. kumis di sebelahnya. Bukan. Hikmahnya bengkok. Gak usah ketawa. Oh, serius. Terus main digarap aja, garapan dikit. Kenapa sih ini penting? Sabar ya, sabar. Ini laptopmu kan? Bukannya laptopmu Asus. Jaga mulutmu. Kamu kenapa sih? Baca lo, bukan Asus, Lenovo. Oh, nah, ini laptop baru. Gak punya mata. Ini kasar sekali. Kerja. Hikmah cangkeman. Iya, kenapa cangkemmu? Kan mau satu orang. Belum. Dari anak pang kemarin gimana? Kamu kan dari Sulawesi sedikit. Iya kan? Iya, Mbak Marcel. Sulawesi. Sulawesi. Iya, saya Ya kan kamu berpindah-pindah sih. Iya. Kalau teman-teman mau nanya kayak mungkin pakai bahasa Jawa, itu kamu ngerti kan? Ya, ngerti sedikit, ya ngerti tidak. Ngerti artinya madang? Tidak. Ngerti melowo? Tidak. Foto. Tidak. Kamu terlalu jauh bahasamu. Foto. Yang sederhana Foto saja bukan lah. bodoh ya, foto. Bodoh. Foto. Foto. Bodong. Foto. Tuh. Bodoh. Foto itu hari raya. Oh iya. Makasih sudah bertanya artinya. Mumbul. Mumbul, ngerti mumbul. Tidak. Menek. Nenek. Nenek itu kalau di bahasa Sulawesi. Apa tuh? Emang apa? Nah, bahasa Sulawesi apa? Kamu ngerti menek bahasa Jawa nenek gini apa? Tidak. Tapi ya kan beda. Beda sih. Artinya apa kalau menek? Diam. Jangan melanjutkan. Kalau di sini ke Menek itu mau Menek di sini tuh manjat. Ya. Sulawesi Bahasa Sulawesi apa? Jangan dilanjutkan. Aku juga jangan dilanjutkan, jangan. Ga. Loh, sudah. Berlanjut di rumah ya. Tugasnya masing-masing. Awas gak dikerja. Kan simpulan. Kerja ya. Apa manfaat? Mau simpulan, mau dijual. apa, dikerja. Terus, salin cepat. Salin. Udah nanti aja. Kirim WA. Bisa Gak bisa, ayo. Salin cepat. Biar kita pulang. Oke. Sholat. Kuliah nih. Apa sih mulian-mulian? Aku gak ngerti. Kuliah itu kamu tuh kok pulangan gitu. Oh, pulangan. Iyalah. Dikit-dikit pulang. Iyalah, kamu gak rindu keluarga dah. Ya rindu kan di sini kan kita mau kerja kelompok kan. Iya, makanya Belum selesai, kan? saya mau pulang, saya mau makan. Saya lapar. Silakan, bangun. Makasih ya. Thank you.